Suara yang membisikkan keraguan. Bayangkan ini. Kamu duduk di kamar, lampu redup, layar ponsel memancarkan berita-berita suram tentang ketegangan global, ancaman perang, krisis ekonomi. Lalu, tanpa sadar, pikiranmu mulai menggerogoti. Bagaimana bisa aku memikirkan pernikahan di tengah dunia seperti ini? Bagaimana bisa aku membangun keluarga jika segalanya terasa tidak pasti? Suara itu terus berbisik, membenamkanmu dalam keraguan. Tapi hari ini kita akan membongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Perang bukanlah penghalang terbesarmu. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang menggerogoti keputusanmu. Dan inilah saatnya untuk mengungkapnya. Bagian 1, mitos yang dibangun oleh ketakutan. Kita hidup di era di mana informasi mengalir deras, tapi kebijaksanaan seringkali tertinggal. Media, film, bahkan percakapan sehari-hari, semuanya menggambarkan perang sebagai akhir dari segalanya. Seolah-olah, ketika perang datang tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi pernikahan, tidak ada lagi masa depan. Tapi mari kita lihat sejarah. Di zaman Rasulullah, peperangan adalah hal yang nyata. Sahabat-sahabat Nabi tidak menunggu dunia aman untuk menikah. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah dalam kondisi yang jauh dari kata nyaman. Bahkan, banyak pejuang yang justru memilih menikah sebelum pergi ke medan jihad. Mengapa? Karena mereka memahami sesuatu yang kita lupakan. Pernikahan bukanlah hadiah untuk masa damai. Pernikahan adalah kekuatan untuk bertahan di masa sulit. Lalu, mengapa kita, generasi sekarang, begitu mudah terjebak dalam narasi bahwa perang adalah alasan untuk tidak menikah? Bagian 2. Musuh yang sebenarnya bukan perang, tapi ini saatnya untuk jujur. Masalah sebenarnya bukanlah perang, bukanlah krisis, bukanlah ketidakpastian global. Masalah sebenarnya ada di dalam dirimu. Ada 3 musuh utama yang diam-diam menghalangimu. Ketakutan akan ketidakcukupan. Kamu berpikir, aku belum siap finansial, aku belum punya karir mapan, bagaimana bisa aku menafkahi keluarga? Tapi tahukah kamu, tidak ada satupun manusia yang benar-benar siap sepenuhnya. Kesiapan bukanlah kondisi, tapi keputusan. Paralisis akibat overthinking. Kamu terjebak dalam lingkaran bagaimana jika. Bagaimana jika perang benar-benar terjadi? Bagaimana jika ekonomi runtuh? Bagaimana jika aku gagal? Tapi hidup tidak pernah bisa dijamin. Orang-orang yang berhasil menikah di tengah krisis justru belajar satu hal. Hidup adalah tentang bertindak, bukan tentang menunggu kepastian mutlak. Kecanduan pada kebebasan semu. Ini yang paling berbahaya. Kamu mengira bahwa dengan tetap sendiri kamu bebas. Tapi kebebasan seperti apa yang kamu miliki jika sebenarnya kamu terpenjara oleh ketakutanmu sendiri? Bagian 3. Bagaimana melawan musuh-musuh ini? Ini bukan tentang motivasi kosong. Ini tentang strategi nyata. Ganti narasi internalmu. Setiap kali kamu berpikir, aku tidak bisa menikah karena dunia sedang kacau. Ganti dengan, jika mereka bisa menikah di tengah perang, kenapa aku tidak? Bergerak meski tidak sempurna. Tidak ada persiapan yang sempurna. Mulailah dengan apa yang kamu miliki. Bangun keterampilan, perluas jaringan, tingkatkan nilai dirimu. Temukan makna yang lebih besar. Pernikahan bukan hanya tentang kamu. Ini tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika kamu memiliki alasan yang kuat, ketakutanmu akan kehilangan kekuatannya. Bagaimana membangun mental pejuang untuk menikah di tengah krisis? Kita telah membongkar kebohongan terbesar bahwa perang atau krisis adalah penghalang sejati pernikahan. Sekarang, mari kita masuk ke dalam medan tempur yang sesungguhnya, pikiranmu sendiri. Kekuatan yang lahir dari tekanan. Lihatlah biji kopi. Ia tidak menjadi sesuatu yang berharga sampai digiling, dibakar, dan diseduh dalam air mendidih. Begitu pula dengan manusia. Krisis bukanlah penghancur,
melainkan alat tempa. Pernahkah kau bertanya, mengapa justru di masa perang banyak pasangan yang cintanya menguat? Karena mereka tidak punya waktu untuk bermain-main dengan keraguan. Ketika hidup terasa pendek, yang palsu terbuang, yang penting tersisa. Latihan mental untuk mereka yang ingin berani. Jika kau menunggu sampai tidak ada rasa takut sama sekali, kau tidak akan pernah melangkah. Ini 3 latihan brutal yang harus kau jalani. Biasakan dirimu dengan ketidaknyamanan. Mulai hari ini, lakukan satu hal kecil yang kau tunda karena takut. Hubungi calon pasangan yang kau sukai. Bicarakan rencana pernikahan dengan keluargamu. Ketidaknyamanan adalah gimnasium bagi jiwa pejuang. Hancurkan ilusi kesempurnaan. Kau pikir lelaki dan wanita di zaman perang menunggu punya rumah mewah dulu baru menikah. Mereka menikah dengan apa adanya, lalu membangun istana dari reruntuhan. Ciptakan musuh yang lebih besar daripada ketakutanmu. Musuh sejati bukanlah perang, tapi pengecut dalam dirimu yang membisikkan, nanti saja, tunggu sampai sempurna. Kalahkan dia sekarang, pelajaran dari mereka yang tidak punya pilihan. Bicaralah dengan nenek moyangmu yang hidup di masa perang. Mereka akan tertawa melihat generasi sekarang yang mengeluh tentang ketidakpastian. Kami menikah dengan senjata di satu tangan dan cincin di tangan lain. Kami tidak meminta jaminan. Kami menciptakannya. Kau ingin hikmah tanpa dalil? Baik, dengarkan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan merangkai alasan. Setiap detik kau menunda pernikahan karena dunia tidak aman, kau membunuh potensi cinta terbesarmu. Kau takut perang. Tapi engkau tidak takut pada usia yang terus bertambah, pada kesepian yang menggerogoti, pada penyesalan yang suatu hari akan menggigit tulang rusukmu saat kau terbangun di usia 40 tahun dan menyadari, dulu aku mengira dunia yang menghalangiku, tapi ternyata aku sendiri yang memilih untuk tidak berani. Krisis tidak pernah menghentikan orang yang bertekad. Krisis hanya mengungkapkan isi hati. Jika hari ini kau masih berkata, tunggu sampai perang selesai, jujurlah, itu bukan tentang perang. Itu tentang kau yang belum cukup mencintai dirimu sendiri untuk percaya bahwa kau layak bahagia bahkan di tengah badai. Sekarang ada 2 jalan. 1. Tutup video ini, kembali ke zona nyaman dan biarkan waktu terus menggerogoti keberanianmu. 2. Ambil napas dalam dan putuskan bahwa mulai hari ini, kau tidak akan membiarkan ketakutan, entah dari perang, ekonomi, atau dirimu sendiri, mencuri takdirmu. Pilihannya ada di tanganmu. Tapi ingat, dunia tidak pernah menghargai pengeluh. Pemenang adalah mereka yang menciptakan cahaya, bahkan dengan bahan yang paling gelap. Lalu, kau termasuk yang mana? Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.